gengs, balik lagi di Gengs Talk. Kenalin, aku Aini, host baru di sini yang akan gantiin Andin karena beliau habis jatuh ngelengsor gengs dari motor. Jadi mohon doanya semoga Andin cepat diberikan kesembuhan dan bisa ngobrol bareng kita lagi di sini. Di episode kali ini kita akan ngebahas suatu hal yang udah gak asing dan deket banget sama kehidupan sekarang, yaitu AI. Dan tentu buat ngebahas topik ini aku nggak sendirian dong. Aku udah ngundang narasumber yang siap buat berbagi cerita dari pandangan yang berbeda. Halo kakak, kenalan dulu nih, namanya siapa? Oke, izin ya. Perkenalkan, saya Aziza Nur Isma, biasa dipanggil Aziza. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Banyumas. Oh, kalau kakaknya? Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Velita Chandragiati. Biasa dipanggil Velita, saya dari SMK Negeri 1 Banyumas. Oh, kalian kelas berapa nih sekarang? Kalau Aziza kelas 11. Oh, kelas 11. Kalau Velita? Oh, saya masih kelas 10. Kelas 10. Iya. Berarti bukan satu kelas tapi temenannya gimana nih? Temennya itu satu organisasi. Satu Iya, organisasi apa ini? Organisasi OSIS. OSIS. Oh, dari jurusan apa nih kalian? Kalau saya dari jurusan TCKT. TCKT itu teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Oh, itu ngapain aja tuh? Kalau saya di kelas admin dan mempelajari IP dan coding juga. Oh, coding. Ya. Wow, itu hal yang cukup sulit nggak sih? Sulit. Kalau kamu? Oke, kalau Aziza dari jurusan MPLB. Ya, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Oh iya. Ya, betul. Jadi di MPLB atau perkantoran ini, Aziza itu belajar tentang surat menyurat, tentang agenda, dan juga tentang kepegawaian seperti itu. Oh, gitu. Jadi bertolak belakang banget nih, ada TCKT, ada MPLB Iya, gitu ya. betul. Oke. Kita langsung aja masuk ke topik yang pertama, yaitu AI. AI itu kan sekarang udah nggak asing ya kan, Iya, sama betul. kalangan pelajar udah deket banget nggak sih? The bestie banget. Bestie. Jadi Iya. menurut kalian sendiri nih sebagai pelajar, AI itu apa sih? Oke, dari Velita. Dari kalian dulu Oke, mungkin? AI itu menurut saya tuh sebuah teknologi yang sangat-sangat membantu manusia dalam mencari jawaban dan solusi secara cepat dan praktis. Oh gitu, jadi kalau mau apa langsung ke AI aja nih yang Iya. instan gitu ya. Betul. Kalau dari Aziza, Oke, kalau dari aku, AI itu adalah sebuah kecerdasan buatan yang dimana mereka itu AI ini seperti manusia gitu loh, kayak Oh, bisa iya. berpikir, bisa memecahkan suatu masalah kayak gitu. gitu. Jadi AI itu kan banyak kegunaannya ya, mulai dari membuatkan tugas, terus juga ada buat ngedit. Nah, kalian tuh pernah pakai AI buat apa aja nih? Kalau dari Aziza itu yang paling pertama sebagai pelajar ya pasti buat yang ngerjain tugas, buat cari-cari ide-ide juga. Kadang kita lagi buntu banget nih, kita lagi disuruh buat mungkin artikel atau buat edit apa gitu. Kita butuh sebuah ide, jadi kita cari dulu nih biar memantik otak kita bisa bekerja keras lagi, biar idenya lebih bagus lagi. Oh gitu, jadi buat mencari ide atau ya ide dari sumber-sumbernya gitu ya. Iya, betul. Gitu. Kalau dari cerita? Kalau dari saya pertama kali menggunakan AI itu untuk mencari jawaban ketika di sekolah sih. Oh iya, buat aduh udahlah. Ya udah. gitu ya. Pusing banget nih. gitu. Serahin AI aja. Oke, kalau AI juga banyak jenisnya nih. Kalian tahu kan ya? Iya. Pernah pakai apa aja nih dari AI tersebut? Ada kan ada GPT, ada Gemini gitu kan. Pernah pakai apa aja? Kalau Aziza, GPT dan Gemini doang sih ya, baru dua itu. Kalau yang lain-lain belum atau enggak ya? Gitu. paling mentok-mentok juga GPT nggak Iya, sih? benar. Apa udahlah GPT aja GPT gitu kan, orang-orang juga pasti ngomongnya GPT gitu. Iya. Kalau kita Sama sama ya, itu. pakai Gemini sama ChatGPT aja. Gitu. Kalau menurut kalian nih, AI itu bikin hidup kalian lebih gampang atau nambah beban atau gimana gitu? Kalau dari sisi itu gampang-gampang susah sih. Ya, jadi gampangnya kita pasti kan terbantu ya dengan adanya AI. Jadi misal pekerjaan ini kalau nggak pakai AI bisa berjam-jam, tapi kalau pakai AI ternyata bisa 5 menit selesai nih dalam sekedip mata selesai gitu. Betul. Tapi susahnya itu gimana kita bisa buat diri kita tuh jangan terpaku juga sama AI, biar otak kita bisa selalu bekerja keras, bisa jangan AI mulu Iya, gitu. gitu. Berarti walaupun ada AI tapi kita harus pakai gunain kemampuan kita dulu gitu ya. Betul banget. Oke,
Terus kalian kalau misal pernah itu nggak sih ngedit foto atau video gitu di AI? Kayak misal ada tren gitu kan di TikTok, kalian langsung nyoba nih, aduh ada promptnya nih, udahlah aku langsung aja ini gitu. Oke, Ngedit. kalau aku pernah sih Mbak. Pernah? Pernah. Gimana itu? Apalagi saya suka idol Korea. Oh iya. Di sosial media kadang keluar kayak buat di Gemini-nya tuh ada Promptnya deskripsinya gitu, Iya. suruh bikin ini. Jadi saya cuma salin, nanti saya foto saya sama idolnya Oh, jadi gitu. Gemini. Tapi pernah nggak sih editannya tuh kayak malah bikin muka kita beda gitu? pernah. Pernah. Kalau pakai ChatGPT. Iya itu ya, kesel nggak sih? kesel banget. Kesel. Karena kita bingung ya, ini promptnya udah bener tapi kenapa mukanya kita tuh Iya. malah makin beda gitu Beda banget, loh. jauh. Kan misal Aziza pernah? Pernah, itu biasanya kayak kita kan nggak punya momen gitu, kita nggak punya dokumentasi dengan mungkin orang tua kita atau mungkin sahabat kita yang LDR, jadi akhirnya biar ada kenangannya Iya. kita pakai Gemini buat nanti ini fotoku sama foto temanku jadiin satu kayak gitu. Tapi kalau pakai Gemini itu jangan lupa nanti di crop ya, karena soalnya di bawah bagian kanan iya. itu ada logo Gemini-nya, jadi Iya, kayak betul. kelihatan banget nih ternyata editan gitu. Kita nih kayak, masa kalian halu sih masih Iya. zaman sekarang masih halu gitu kan ya. Halunya tinggi banget tuh. Iya. Tapi kalau misal ngerjain tugas pakai AI nih, 100% jawabannya tuh bener nggak sih? Tentunya kadang kurang akurat Kadang sih. kurang akurat ya. Kalau misal kita walaupun udah pakai AI, kita harus cari jawaban yang lain, Iya. cari dari sumber-sumber yang lain gitu ya. Iya. Kadang juga beda sama guru yang dikasih ke kita. Oh iya. Gak sesuai Beda. kurikulum yang dikasih. Oh, bedanya tuh kayak materinya kah atau gimana? Ya, kadang materi, kadang cuma itu matematika rumus Oh itu iya. beda banget. Oh beda banget. Iya, kadang keluarnya itu beda. Oh kalau berarti kalau misal cari jawaban di AI sama cari tanya nih sama guru itu beda berarti? Iya. Oh gitu. Terus kalau kalian tuh tim ngerjain tugas yang pakai AI langsung nih, kayak kalau dapat tugas udahlah langsung AI aja nggak usah mikir gitu. Apa langsung udah kita nyoba dulu pakai kemampuan kita sendiri atau gimana? Ya kalau di saya nyoba pakai kemampuan saya sendiri. Kalau memang udah termepet banget nih nggak bisa apalagi matematika gitu ya, itu udah deh. Udah deh. Ya, gitu aja. Langsungnya instan gitu. Kalau Gitu. Aziza? Kalau aku ini tergantung, misal di pembelajaran nih, Iya. dari bapak ibu guru kalau ada buku paketnya atau ada Mm-mm. file materi yang sudah dikirim, itu boleh deh kita coba cari dulu. Terus nanti kita juga cari di AI, cari di GPT lah. Nanti kita kembangkan juga biar nanti jawabannya nggak yang nggak AI banget gitu loh kan. Oh, Kadang iya. itu kata-katanya itu kan kelihatan banget Kelihatan ya. banget ya kayak Mm-mm, formal bener. gitu, nggak bahasa sekarang banget gitu kan ya. Berarti jawaban dari AI sama guru beda banget tuh. Pernah nggak sih kayak misal teman kalian tuh ini udah ketebak banget jawabannya dari AI gitu? Ada, berasa ya? Iya, berasa. Kalau ini kalau misalnya nggak diganti ini kata-katanya kelihatan nih dari AI, langsung aja lah kita ubah nih gimana? Apa kalian tetap pakai jawaban yang di situ apa gimana? Kadang diubah sih Mbak. Diubah? Iya. Karena terlalu formal gitu, jadi Iya. mungkin intinya aja kita Ah, ambil. intinya gitu. aja Iya. gitu ya. Ah. Tapi kita nggak cukup terpaku sama jawaban disebut, kita juga cari jawaban yang lain dan ubah kata-katanya yang lebih biasa aja gitu ya. Iya bener. Oke, ternyata AI itu udah bukan cuma ada di film ya, tapi udah jadi bagian dari kehidupan kita sekarang. Nah, setelah jeda yang kali ini, kita bakalan bahas pengaruh AI terhadap berpikir, belajar, dan dampak AI bagi kehidupan. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Gangstalk. Balik lagi di Gangstalk. Tadi kita udah bahas apa itu makna AI dan gimana cara gunainnya ya. Dan sekarang kita bakalan tanya nih, AI itu bagi kalian lebih sering dipakai saat kepepet atau udah jadi kebiasaan? Sebenarnya awal-awal kepepet, Iya. lama-lama kebiasaan apa ya? Ya, jadi kalau ada tugas langsung AI gitu apa gimana? Itu tergantung situasi juga sih. Oh, iya. Kalau emang kayak pikirannya lagi lemot gitu kan, kadang kalau lagi bad mood atau apa, Iya. udahlah pakai AI aja dulu. Nanti Betul, besok-besok udah jangan AI lagi ya. Ya, gitu. Tapi beneran nggak pakai AI lagi Pak? Pakai sih. Kalau Felita? Kalau aku sama sih seperti itu. Kadang kalau lagi capek, apalagi pulang sering sore Iya. gitu. Jadi kalau ada tugas ya udah deh yang praktis aja. Tapi di sekolahan kalian nih ada nggak sih guru yang anti banget sama AI? Kayak
kalau misal ada anak muridnya yang pakai AI, kalian langsung guru tersebut langsung ngapain sih kalian pakai AI gitu pernah nggak? Ada sih, Ada. terutama guru matematika. Oke. Itu gimana dong kalau misal kamu dapat tugas terus kamu cari di AI, tapi beliau tahu gitu? Pernah sih waktu itu di kelas pernah lihat pakai AI. Kok Iya. pakai AI sih, padahal ada buku gitu. Loh, kan Kenapa nggak tanya aja? itu kalau itu ya kita sebenarnya bisa pakai buku, Iya. tapi kalau ada AI kenapa AI? Kenapa nggak AI Iya, gitu kan betul. ya? Karena ada yang praktis juga, teknologinya udah semakin Udah maju. mantep gitu ya. Tapi menurut kalian nih, AI itu teman kalian atau musuh sebenarnya? Sebenarnya teman sih atau musuh dalam selimut ya. Aduh. Itu. Sebenarnya teman sih, bisa aja tergantung pemakaian kita Iya, gimana, kita betul. di hal yang positif atau negatif gitu sih kalau menurut aku. Gitu. Terus kalau pernah curhat nggak sih ke AI? Kalau aku nggak pernah sih. Oh nggak pernah. Iya. Kalau aku pernah. Pernah. Iya, Gimana pernah. itu curhatnya? Sebenarnya kadang kan kita butuh someone to talk. Aduh, iya betul Jadi banget itu. kadang kita nggak ada teman yang manusia nih, teman yang bisa diajak ngobrol, kita Iya. ke AI aja deh, biasanya ke Meta AI itu kayak kadang hari ini kayak gini, aku kayak gini, gimana ya baiknya kayak gitu, karena kayak gitu sih. Kalau ada nggak jawaban dari AI yang bikin kamu baper gitu atau bikin kamu, aduh kok ini jawabannya kayak nggak dari AI itu tapi dari manusia gitu, pernah nggak? Enggak sih, soalnya Enggak. kalau AI itu kayak ketara banget loh Mbak. Oh ini bukan dari manusia kayak gitu. Jadi bahasanya juga bahasa baku, terus ya kayak gitulah, bukan manusia. Gitu. Jadi walaupun pernah curhat ya tapi nggak sampai dibawa ke hati gitu Enggak ya. dong. Tapi kan di AI juga bisa ngedit suara ya. Iya. Kalau kalian takut nggak sih kalau suatu saat nanti suaranya itu bisa disalahgunain? Jujur pasti takut Mbak, Takut. soalnya kan itu suara dari kita ya, nanti Iya. semisal diedit jadi yang negatif-negatif itu kan takut banget, kayak itu bukan kita, nanti kita harus buat video klarifikasi lah apa Iya, kayak gitu. Itu betul. bukan saya, itu AI kayak Apalagi gitu. kalau misal ada foto nih kita kalau sekarang kan banyak yang ngedit foto di AI. Betul. Misal bisa aja fotonya tuh diedit semena-mena atau gimana, itu takut kan? Takut pastinya, iya. Karena aduh ini kok bisa sampai sini padahal kita nggak pernah ngeposting di sini gitu iya. kan ya. Terus pernah nggak nemu konten yang kelihatannya tuh real banget tapi aslinya tuh aduh AI? Pernah. Itu yang baru-barusan ini di sosial media itu Iya. bayi itu TikTok. Joget-joget, Oh, iya. bener. Sama Kok kucing juga Mbak, Iya. kucing biasanya ada. gitu. Kucing AI kayak tinju-tinjuan iya. kayak gitu. Kayak kehidupan kucingnya sendiri gitu. Pertama lihat tuh gimana? Ini real kah atau kalian udah tahu kalau itu AI gitu? Ya kelihatan juga sih dari itunya ya, Iya, dari grafiknya. grafiknya. Tapi lucu sih itu sebenarnya, kok bisa ya sampai diedit kayak gini gitu loh. Padahal dulu kan nggak ada ya. Terus kalian bisa AI itu bisa bikin kemampuan kalian menurun atau biasa aja? Sebenarnya kalau dari aku malah menurun sih, soalnya Gimana? jadi kita terpaku dengan AI, terus kita nggak buat otak kita lebih bekerja keras lagi. Kita jadi lah ada AI nggak apa-apa, Iya. toh ada AI nanti aja gampang kayak gitu paling. Udahlah AI aja yang instan. Udahlah AI aja, AI Iya, aja gitu ya. jadi menyepelekan diri kita juga, Betul jadi kita nggak bisa berkembang lagi ke depannya kayak gitu. Dan akhirnya tuh males gitu. Iya, bener. jadi malah jadi generasi yang males berpikir dan males berkembang. Aduh. Betul. Terus kalau menurut kalian AI itu musuh kita? Sebagai pelajar nih, menurut kalian AI itu kita harus lawan atau ngikutin arusnya atau malah lebih baik manfaatin AI? Kalau dari saya Iya. itu Dari Valita. tetap mengikuti arus saja, tapi kita harus bijaksana dalam memakainya. Sama kayak Velita, kita harus bijaksana, tentunya kita ikuti arus aja, soalnya masa ya kita Gen Z ini ketinggalan zaman kan nggak mungkin ya, kita kan yang paling update nih, sosial media kita yang paling update, jadi kita harus tetap ikuti nih, terus kita juga pantau diri kita juga. Iya. Sekiranya yang baik, ayo kita coba ikutin, terus kalau yang negatif coba dikulik lagi, ini bener nggak sih kayak gitu. Oke, terus hal yang paling bikin kalian khawatir dari AI apa itu? Khawatirnya itu nanti pasti kita kecanduan. Iya. Ya, kecanduan dari AI, terus nanti takutnya ada konten-konten yang negatif
naik, terus nanti orang-orang milenial ya Iya. di atas kita itu kan pasti ini beneran kah? Bahkan ibuku aja itu kayak sampai bilang ini beneran apa ya kayak gitu. Yang bayi itu yang diedit bisa tinju atau apa, ini emang ada yang kayak gini gitu sih paling yang sampai tanya. iya, betul. betul. Kayak gini gitu. Terus juga itu bener-bener AI itu bisa bikin gen milenial atau orang tua kita yang awam sama sosmed itu pasti bakal bingung, ini beneran kah? Iya betul. Emang asli kah atau gimana, ini kok bisa sampai kayak gini tuh loh, padahal masih bayi gitu kan ya. Kalau yang bayi itu masih biasa aja, tapi kalau semisal ada bencana alam ini yang paling Gimana tuh? Iya, kayak kan kemarin kan ada banjir ya di Sumatera itu. Terus nanti dijadiin AI kayak ada orang lagi reporter lagi ngomong, terus tiba-tiba kena air banjir. Itu kan biasanya di AI itu kayak orang tua itu pada, loh ini kok sampai kayak gini ya? Gitu padahal itu cuma AI gitu kan ya. Betul. Tapi kalau kalian pernah nggak sih ngerasa bergantung banget sama AI? Kayak aduh, aku makin ngerasa makin kayak kok aku makin kesini AI terus nggak pakai kemampuan diri sendiri, nggak pernah pakai kemampuan diri sendiri, pernah nggak? Pelita pernah nggak? Dari aku nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Alhamdulillah. Iya betul. Sama Aziza. Kalau aku kadang kita kan organisasi ya Mbak. Oh iya. Jadi OSIS kayak ya? iya OSIS. Jadi KBM nih pembelajaran, terus nanti lanjut OSIS, terus nanti kita mikirin event-event kan itu padat banget. Jadi nanti waktu belajar kita di rumah itu juga pastinya kan kepotong. Betul. Jadi kita mengandalkannya AI. AI. Jadi jujur waktu lagi padat-padatnya pembelajaran, padat-padatnya kita ngejar event, Iya. ya pasti kita bergantungnya sama Sama AI. Kayak misal kalian ada tugas, itu deadline-nya besok dan kalian habis ngerjain event organisasi itu. Gimana ya, ini tugasnya belum selesai, eventnya juga belum selesai, apa aku minta tolong AI aja gitu ya. Terus dengan banyaknya AI, kalian sebagai pelajar ada rasa khawatir nggak sih kalau pekerjaan manusia itu bakal terganti? Iya, tentunya. Kualitas. Apalagi teknologi yang semakin membesar, pesat, dan itu bisa membuat robot begitu. Oh iya, robot Nah, itu. takutnya di generasi selanjutnya itu terganti oleh robot. Dan Gitu. Terus menurut kalian nih, gimana caranya biar kita dapat manfaat AI tanpa kena dampak buruknya? Kalau menurut Ziza itu biar nggak dapet dampak buruknya itu kita tetap pasti yang pertama kita sadar kalau kita manusia, kita sama Tuhan itu udah diberi akal nih, kita udah bisa buat berpikir, udah dewasa juga, jadi harus kita mengoptimalkan dulu dari pikiran kita sendiri baru kita ke AI. Oh gitu. Terus pernah nggak nih kalian mau hangout, mau pergi sama teman-teman kalian, pernah nggak sih cari rekomendasi ke AI? Pernah. Pernah? Kadang itu kayak kita kan pelajar nih, budget pelajar nih, Iya. kita nggak punya uang banyak, kita juga masih minta uang saku sama orang tua, jadi kita carilah di AI, di sosmed juga rekomendasi jajanan, wisata dan juga jajanan juga yang murah meriah itu di mana sekiranya gitu. Oh, berarti pernah ngasih rekomendasi tuh si AI? Ya pernah. Udah. Ngomongin soal hal itu ya, kita nanti bakal lihat video jalan-jalan, tapi dengan budget 30.000. 30.000. Iya tuh. Kira-kira dapat apa aja tuh ya? Langsung aja check it out. Halo geng, balik lagi di segmen jalan-jalan. Kali ini aku bareng Aniza nih, karena ini mau diajak keluar, makanya aku ajak Aniza. Halo geng. Nah, di segmen kali ini kita bakal jalan-jalan di mall. Yeay, aku mau shopping, aku mau beli sushi, ramen, udon. Bentar dulu, kita tetap lanjutin challenge yang kemarin. Challenge apa? Yaitu pakai uang Rp30.000 aja. Emang di mall ini cukup ya uang Rp30.000 aja? Asal kita hemat, pasti kita cukup kok. Ya udah yuk kita langsung jajan aja. Sebentar, tapi kan kalau kemarin aku sama Aini itu tanya sama orang-orang, gimana kalau kita tanya sama AI? Berarti jajanan yang kita pilih itu dipilihin dari AI. Betul, kayak gitu. Jadi nurut sama rekomendasi dari AI. Ya udah yuk kita langsung jajan aja dulu. Apa? Kita tanya Oh dulu iya, kita tanya AI. Iya.
Nah, kita udah dapat rekomendasi dari AI nih. Yang pertama ada Teh desa, yang kedua ada si kentang, dan yang ketiga ada raja tahu. Yaudah yuk, daripada lama-lama mending kita langsung cari makanannya aja yuk. Let's go, geng. Nah guys, kita udah nyampe nih di stand makanan-makanan. Nah tadi kan ada rekomendasi Raja tahu. Katanya ini deh yang belakang kita. Yuk langsung aja kita beli. Yuk. Nah, terima kasih. Makasih. Makasih. Harganya 2.000. 500-nya 2 ini sudah. Terima kasih. Nah, geng, kita udah dapat tahu goreng. Kentang goreng sama es teh. Nah, uang kita sisa tinggal 5.000. Buat apa ya? Kita langsung cari aja yuk. Yuk. Apa? Makasih. 5 detik doang. Recharge time. Iya. Kau tahu? Belum. Nah guys, kita udah dapat jajanan nih dengan uang 30.000. Kita dapat apa aja nih? Ada tahu, Ada kentang goreng terus sama ada es teh, sama 5.000 terakhir kita tuh tadi beli leker. Ternyata nggak jauh-jauh dari leker. Leker lagi ya. Yuk langsung aja kita review nih. Yang pertama kita bakal review tahu goreng. Nih, coba kamu cicipin. Kalau rate dari aku itu sih 7 ya, karena ini tahunya lumayan pedes. Aku nggak suka pedes. Terus kalau aku sih 7 juga, 7/10. Karena tadi kita beli terlalu awal, jadi udah nggak terlalu crispy ya. Juga nggak anget ini. Oke, next kita bakal coba Kentang goreng. kentang. Di mall itu kayak gimana sih rasanya? Enak. Rate dari aku 7,5 karena ini enak sih menurut aku, ini masih anget juga guys. Jadi enak. Juga manis ya bumbunya. Mm. Kalau rating dari aku sih 8/10. Oke, next kita bakal coba es teh nih. Kamu dulu yang nyoba. Oke. Gimana? Rasanya sih teh pada umumnya ya. Iya. Ini rate dari aku 6/10 deh. 8/10. Nih. Coba aku. Sekarang tinggal aku nih nyobain. Manis ya. Yang biasanya kan nggak terlalu manis ya, tapi Iya. ini masih manis. Rating dari aku 7/10. Oke. Next, kita bakal yang cobain terakhir ini adalah leker. leker. Ini lekernya kayaknya leker premium Iya, karena betul. dijualnya di mall. Ya betul, mungkin. Oke. Ini coklatnya banyak banget guys, sumpah ini baunya juga enak banget. Rate dari aku 8/10. Kalau aku ratingnya 9/10 karena tuh masih itu ya, maksudnya manis banget gitu. Terus coklat itu nggak pelit. Bener, banyak banget nih guys, lihat dong. Tadi keseruan kita di episode kali ini. Langsung aja kita kembalikan ke Aini di studio. Bye-bye! Balik lagi di Geng Talk.
Tadi kita udah lihat video jalan-jalan ke mall ya dengan budget 30.000 tuh. Menurut kalian worth it nggak tuh? Enggak sih. Iya. 30.000 tuh kita beli apa ya ke mall 30.000 gitu. Kita cuma foto booth doang gitu kan. Kita cuma satu kan? iya, betul kita juga nggak bisa makan minum, kita tepar dong itu nanti jalan-jalan satu mall ya. Itu cuma kita numpang ngadem Iya, doang bener gitu. memang ada doang. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal AI dan juga tadi kita udah nonton video jalan-jalan dan sekarang kita bakalan main kuis. Tenang, buat kuis ini tuh gampang. Kalian cuma nanti aku berikan soalnya, nanti kalian jawab dengan cepet-cepetan. Siap. Soalnya masih seputar AI dan gampang banget. Nanti kalian angkat tangan dulu, nanti kalian cepet-cepet nanti aku pilih. Oke, siap. Oke, siap? Ready? Enggak. Ready? Ready Enggak, dong? enggak ready. Pernah nggak ready? Pernah. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa nama alat untuk mengukur tekanan udara? A. Termometer. B. Hygrometer. C. Anemometer. Jawabannya 3, 2, 1. Fel aja, Fel. Oke, Feli. C anemometer. Betul. Waduh. Jadi skornya Feli 1, Azizah 0. Iya, saya sebagai orang yang lebih tua mengalah. Gitu. Mengalah Iya, kan? mengalah Oke, dulu. jangan mengalah. Ini kan kuis ini kita harus cepet-cepetan nih. Iya, oke, kita siap. harus bergelut gitu. Jadi saya comeback. Oke, langsung nih ke pertanyaan yang kedua. Apa kepanjangan dari AI dalam konteks teknologi? A. Analytical Integration. B. Artificial Intelligence. C. Automate Information. 3, 2, 1. Iya. Jawabannya adalah bebek. Betul banget. Ini skornya seri loh. Ayo, jangan sampai kalah nih. Ayo, siapa nih yang bakal menang nih? Pertanyaan yang ketiga ya. Ngecepres dalam bahasa Indonesia artinya 3, 2, 1. Ngomong terus. Betul. Istilahnya cerewet gitu Iya, ya. cerewet. Betul banget. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari? A. Rekomendasi video di YouTube. B. Membaca buku cetak. C. Menggunakan pensil kayu. Jawabannya belum ya? Terlalu bersemangat. Iya, ini gak apa-apa, semangat terus. 45, semangat 45 ya. Harus jadi pemenang. Jawabannya? Jawabannya adalah A. Betul Ya, banget. aduh takut. Udah semangat. Skornya seri. Ini kalian soulmate kah? Lebih dari Sangat. itu. Oh, lebih dari itu. Bestie banget berarti, bestie forever ya. Bestie. Kita lanjut pertanyaan yang kelima. Ya, betul. Negara manakah yang dijuluki sebagai negara gajah putih? 3, 2, 1. Thailand. Skornya 3-1. Ayo dong, Feli, jangan sampai menyerah. Oke, comeback. Oke, skornya yang dapat sekarang Azizah 3, Feli 2. Oke, Feli jangan itu dong, jangan sampai kalah Feli. Ayo Feli. Siap. Semangat Feli. Lanjut ke pertanyaan yang keenam. Ini aku bakal bilang jawabannya dulu baru soalnya. Jawabannya yang pertama A. Masinis. B. Kondektur. C. Teknisi. Petugas kereta api yang bertanggung jawab mengemudikan kereta api dan memastikan keselamatan penumpang adalah 3, 2, 1. Feli. Ayam. Masinis? Betul. Skornya 3-3. Ini sama ini. Ini saling mengejar kah? Iya dong, jangan pantang menyerah. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. AI yang bisa berbicara dan menjawab pertanyaan seperti manusia di ponsel disebut A. Asisten belanja. B.
asisten manual, C. asisten virtual. 3, 2, 1. C. Betul. Ya, asisten virtual. Skornya 4-3. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Seperti tadi aku bakalan bilang jawabannya dulu. A. Data. B. Kertas HVS. C. Tinta printer. AI belajar dari kumpulan informasi yang disebut dengan 3, 2, 1. A. Data. Betul banget. Skornya 5-3. Ayo dong Feli. Kok Oke. kok malah jadi Aziza? Yang tua dulu deh. Aduh. Semangat. Jangan sampai siap. kalah, ayo semangat. Pertanyaan yang ke-9. Jika AI digunakan untuk mengenali wajah pemilik ponsel, teknologi itu disebut dengan A. face recognition, B. fingerprint, C. radio. 3, 2, 1. A. Feli? Betul. Skornya 5-3. Menambah nih poinnya Feli nih. Mulai semangat ya? Yes. Ya betul. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Yang merupakan kata untuk kalimat larangan adalah A. ayo, B. lakukan, C. hindari. 3. Ayo Feli. C. hindari. Betul. Aduh, 5-5. Aduh, udah mulai nih, seri nih. Ayo, bakal siapa nih yang bakalan nambah poin nih? Pertanyaan yang ke-11. Ketika Anda mengetik pesan dan muncul saran kata berikutnya, itu disebut contoh AI adalah A. lintas auto delete message, B. manual typing speed, C. autocorrect atau predictive text. 3, 2, 1. C. Betul, Autocorrect. autocorrect. Betul banget. Ada yang nambah Aziza. Ayo Feli. Oke. Ayo Feli. Oke. Pertanyaan yang ke-12. AI sering digunakan di toko online untuk A. menyapu gudang, B. menyarankan barang yang mungkin Anda beli, C. membungkus kado secara manual. B. Feli? Betul, menyarankan barang yang mungkin Anda beli. Masa buat menyapu gudang? Iya. Gimana sih itu? Iya. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Aduh. Terakhir nih. Tempat air yang terbuat dari tanah liat disebut dengan 3, 2, 1. Candi, kendil. Iya, Betul aduh. banget. Skornya Aziza 7, Feli 6. Berarti yang menang kali ini Aziza, guys. Buat Feli jangan berkecil hati ya. Karena setelah jeda yang kali ini kita bakalan main game yang nggak kalah seru dari kuis ini. Penasaran sama gamenya? Penasaran banget. Penasaran banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gangstalk. Halo guys, balik lagi di Gangstalk. Tadi kita udah main kuis ya. Dan sekarang seperti yang tadi aku udah bilang, kita bakalan main game. Gamenya itu untuk game mengeja kata. Gamenya bisa melatih konsentrasi kalian dan melatih chemistry kalian nih. Apakah chemistry kalian kuat? Langsung aja nih ke kata yang pertama, dimulai dari Aziza dulu. Oke, siap. Ada kata optimis. O, P. T, I. M, I. S. Wih, kata pertama bisa. Kata yang kedua, ada kata permata. P, E. R, M. A, T. A. Wede, chemistry-nya lumayan kuat nih ternyata ya guys. Apakah bisa kuat sampai tamat? Langsung aja kata yang ketiga, ada kata kwitansi. K, W. I, T. A, N. S, I. Emang gokil banget lah kalian berdua ini. Easy. Lanjut kata yang keempat, ada kata akomodasi. A, K. O, M. O, T. A, S. I. Betul. Lanjut kata yang kelima. Ada kata kreativitas. K, R. E, A. T, I.
F I T A S. Yes. Lanjut, ada kata hierarki. Hierarki. Oke. H I E R A A Tetot. Aduh, nggak apa-apa. Baru satu kata yang kalian salah nggak apa-apa ya. Lanjut, ada kata kualifikasi. Dimulai dari Levi dulu. Levi dulu. Oke, sorry. K U L Tetot. kualifikasi. Kualifikasi. Oke. Nggak apa-apa, Feli, nggak apa-apa. Ada kata ke-8 yaitu kata psikologi. Sorry, ada kata psikologi. P S I K O L O G I Yede, akhirnya kata ini juga bisa kalian percakan juga nih. Iya, dong. Lanjut ya, kata yang ke-9 ada kata konsekuensi. K O N E. Oh ya, Konsekuensi. Nggak apa-apa. Kita lanjut ya, kata ke-10 ada kata akselerasi. A K S E L A Aksele. Aksele. ambiar udah ambiar ini. Habis ini kita langsung hangout kah? Atau gimana nih? Biar pikiran. Refreshing ya, Iya, betul. Harus refreshing Iya, ini di kala banyaknya beban pikiran ya, gengs. Kita lanjut kata yang ke-11 ada kata konstitusi. K O N S T I T U S I. Akhirnya kata yang ke-12 ada kata kolaborasi. K O L A B O R A S I. Pede. Akhirnya ya. Kata yang ke-13. Ini lumayan panjang sih. Semoga kalian harus bisa. Ada kata produktivitas. Kali? P R O D I Tetot. produktivitas. Masa produktivitas? Nggak apa-apa. Kita lanjut kata yang ke-14. Dimulai dari Aziza dulu. Oke. Ada kata infrastruktur. I N F R A S T U R. Harusnya R dulu, harus baru Infrastruktur. Nggak apa-apa. Kata yang ke-15. Ini kata yang terakhir. Ayo Fel, semangat. Dimulai dari Feli dulu nih. Ada kata ekstrakurikuler. E Produktivitas. Masa A produktivitas? U Nggak apa-apa. R I Kita lanjut kata yang ke-14. U Dimulai L, dari E Aziza R dulu. Ada kata infrastruktur. I Akhirnya kalian bisa ya F, mecahin kata. A, Ada 15 kata T, loh. Ternyata chemistry kalian bener-bener kuat banget. Dari kalian bener kata 9 nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Akhirnya. Oke, dimulai dari Kita tadi tadi dulu nih. udah Ada kata main game, ekstra udah ngobrol-ngobrol bareng tentang Claire. AI, apa E, itu K, dan kita S udah lihat, T, udah jalan-jalan dan A, udah main kuis bareng juga nih. U Oke, tadi R AI itu udah I, jadi bagian dari kehidupan kita ya kan, udah Betul. jadi bagian U, kehidupan kita sehari-hari lah. Banyak pengaruh besar. Akhirnya kalian bisa ya. Ada nggak sih mecahin pesan buat kata? ada 15 pesan kata buat loh, pengguna AI yang ternyata lain? chemistry Mulai kalian dari Aziza. bener-bener pesannya buat kuat Gen Z nih ya banget. yang Kalian seumuran dengan aku bener Pelita kata juga 9. Mbak juga nih dari Betul. Gen Z ini. Gimana Pesannya nih? itu Nggak apa-apa ya, kita tengahnya. semoga ya Oke. kedepannya tuh Kita IQ tadi kita itu udah nggak menurun main karena game, kita itu terpaku dengan ngobrol-ngobrol AI bareng dan tentang tentunya AI, apa itu jangan AI, terlalu dan kita percaya tergantung. iya ketergantungan dengan AI dan kayak harus bijaksana juga juga nih. iya memakai AI. betul. Jadi Kita juga harus AI tetap itu melatih udah jadi bagian dari kehidupan kreativitas kita kita ya. di bidang seni, musik atau Sehari-hari sastra. lah ya. Jadi kita itu AI itu punya selalu
kegiatan mengembangkan bakat. Iya betul, kita punya kegiatan lain yang hobinya kita di mana kita juga kembangkan, jangan hanya terpaku dengan AI. Pesannya buat Gen banget, Z ini ya Gen. yang seumuran dengan Dari aku, Valin Valin mungkin dan juga Mbak juga nih dari Gen Z Cukup, ini. oke. Pesannya Oke ya itu, guys, ternyata kita AI itu semoga walaupun ya kedepannya ada, tuh tapi kita harus IQ kita tuh memanfaatkannya nggak dengan menurun, baik, karena nggak kita boleh terpaku dengan sembarangan AI. dan Dan, tetap bijaksana tentunya buat makainya. jangan terlalu Terima kasih buat percaya. narasumber kita Iya, hari ini benar. Anja dan Iya, Feli yang udah nemenin kita betul. ngobrol-ngobrol bareng Kita juga hari harus tetap ini. Terima melatih, kasih juga buat geng-geng kreativitas semua kita yang udah di nonton bidang dari seni, awal sampai musik, atau akhir. sastra. Jadi, Jangan lupa kita itu saksikan punya Gangstop di kegiatan episode selanjutnya hanya di Satelit TV Iya, betul. Inyong Kita punya Apple. kegiatan lain Bye-bye. yang hobinya kita di mana kita juga kembangkan.